Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang saya hormati dan sayangi, dimanapun berada. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Sebuah pertanyaan sederhana, namun mungkin belum pernah kita ucapkan dengan jujur. Apa salahnya jika di usia 60 tahun ke atas, kita masih ingin merasa dicintai? Perasaan ingin dicintai bukanlah kelemahan. Bukan juga tanda bahwa kita terlalu berharap atau tidak bisa mandiri. Justru, menurut berbagai penelitian psikologi perkembangan dewasa, kebutuhan akan cinta, perhatian, dan kasih sayang tidak pernah hilang seiring bertambahnya usia. Manusia, sejak lahir hingga lanjut usia, tetap memiliki naluri dasar untuk merasa diterima dan dihargai. Sebuah studi terkenal dari Harvard University yang telah berjalan lebih dari 80 tahun menyimpulkan bahwa hubungan yang hangat dan saling mendukung adalah penentu kebahagiaan dan kesehatan jangka panjang, lebih dari harta, pendidikan, atau bahkan jabatan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah merasa rindu pada pelukan, ingin didengarkan, atau ingin ada seseorang yang berkata, "Saya peduli," itu bukan hal memalukan. Itu hal yang sangat manusiawi. Sayangnya, banyak orang seusia kita merasa harus menahan diri. Takut dianggap tidak tahu diri. Takut dihakimi. Bahkan oleh keluarga sendiri. Padahal, bukankah setiap orang berhak merasa dihargai, tak peduli usianya? Untuk itu, mari kita buka ruang hati hari ini. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk memahami bahwa menjadi lansia bukan berarti berhenti ingin dicintai. Dan bahwa cinta bisa datang dalam banyak bentuk. Dari orang lain, dari keluarga, dari sahabat, bahkan dari diri sendiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menulis di kolom komentar nama dan dari kota mana menonton video ini hari ini. Mari saling menyapa dan merasa terhubung, karena siapa tahu, itu adalah awal dari rasa dihargai yang kita rindukan. Mari kita mulai dengan satu pemahaman penting. Menjadi lansia bukan berarti kehilangan perasaan. Bukan berarti hati kita sudah tak mampu lagi merindukan kasih sayang. Perasaan ingin dicintai, dihargai, dan dirangkul secara emosional adalah bagian dari sistem otak sosial kita sebagai manusia. Menurut ilmu neuroscience afeksi, bagian otak yang memproses kehangatan, pelukan, dan kata-kata penuh kasih, tidak mati hanya karena kita sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sebaliknya, pada banyak orang lansia, keinginan untuk merasa dicintai justru semakin terasa, terutama setelah melewati berbagai perubahan hidup. Anak-anak yang mulai sibuk dengan keluarganya sendiri, pasangan hidup yang mungkin sudah tiada, atau rutinitas kerja yang dulu sibuk, kini menjadi hari-hari yang lebih sunyi. Studi dari Journal of Aging and Health menyebutkan bahwa perasaan kesepian emosional pada usia lanjut berkorelasi kuat dengan penurunan daya tahan tubuh, meningkatnya risiko depresi, bahkan mempercepat proses penuaan kognitif. Artinya, kehadiran cinta, dalam bentuk perhatian, kehangatan, dan keterhubungan, bukan hanya soal perasaan, tapi benar-benar menjadi kebutuhan kesehatan mental dan fisik. Sayangnya, budaya kita kadang membuat para orang tua merasa harus menahan perasaan ini. Beberapa dari kita mungkin berpikir, "Saya ini sudah tua, masa masih ingin diperhatikan?" Tapi mari kita luruskan, merasa ingin dicintai bukan berarti manja, apalagi egois. Itu artinya kita masih hidup, masih memiliki hati yang ingin terhubung, dan masih layak mendapatkan kasih sayang, seperti siapapun di dunia ini. Cinta yang dimaksud di sini tentu tidak selalu berarti hubungan romantis atau pasangan baru. Kadang, kita hanya butuh seseorang yang berkata, "Saya senang bisa menemani Bapak hari ini," atau sekadar mengajak bicara tanpa terburu-buru. Rasa dihargai seperti ini bisa datang dari anak, cucu, sahabat, bahkan dari tetangga yang tulus menyapa. Ada satu kisah yang menarik dari seorang dokter lansia bernama Ibu Diah, usia 67 tahun. Beliau pernah berkata, "Saya tidak ingin pacar, tidak ingin suami baru. Saya hanya ingin setiap pagi, ada yang menyapa saya dengan tulus, meski hanya lewat pesan singkat. Rasanya seperti disirami dari dalam." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh. Karena sejatinya, kita semua ingin merasa masih berarti, masih punya tempat di hati orang lain. Jadi, Bapak dan Ibu, jika di hati pernah timbul keinginan untuk merasa dicintai kembali, terimalah itu dengan lembut. Jangan tolak, jangan anggap itu lemah.
Itu justru bagian dari kekuatan hidup kita, mampu merasa, dan masih ingin mencintai. Di usia lanjut, banyak dari kita pernah merasa hampa. Bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena rasa yang dulu hangat kini terasa sunyi. Rasa sepi bukan hanya soal fisik yang sendirian, tetapi juga perasaan bahwa tidak ada lagi yang benar-benar mendengarkan kita, atau memahami isi hati kita. Sebagian besar lansia menyimpan perasaan itu dalam diam, karena khawatir dianggap lemah, atau bahkan takut merepotkan anak dan cucu. Padahal, secara ilmiah, rasa sepi adalah hal yang sangat wajar dialami saat seseorang masuk usia 60 tahun ke atas. Badan Kesehatan Dunia, WHO, mencatat bahwa lebih dari 1 dari 3 lansia di seluruh dunia mengalami yang disebut loneliness-related stress. Stres karena merasa sendirian, meskipun ada orang lain di sekitarnya. Dan ini bukan masalah kecil. Kesepian kronis bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, gangguan tidur, gangguan kecemasan, hingga mempercepat penurunan daya ingat dan fungsi otak. Sebuah studi dari University of California menemukan bahwa lansia yang merasa kesepian memiliki risiko penurunan fungsi fisik 45% lebih cepat dibanding mereka yang punya hubungan emosional yang hangat. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah bangun pagi lalu merasa kosong, atau tiba-tiba merasa ingin menangis tanpa alasan yang jelas, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hati sedang butuh ruang, sedang merindukan koneksi. Dan tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari perasaan seperti itu. Justru dengan mengakui bahwa kita sedang sepi, kita bisa mulai mencari cara untuk mengisinya dengan hal-hal yang memberi makna. Hal kecil bisa sangat berarti. Telepon dari teman lama, ajakan ke warung kopi dari tetangga, atau sekadar ikut senam pagi di posyandu lansia. Semua itu bisa menjadi obat untuk kesunyian yang sering tak terucap. Perasaan kosong itu bukan hal yang harus ditolak. Bahkan, bisa menjadi awal dari perjalanan baru, untuk mengenali diri sendiri lebih dalam, untuk membuka ruang pada cinta yang lebih tenang dan dewasa. Kita bukan satu-satunya yang pernah merasa begitu. Banyak yang sedang menonton video ini pun mungkin merasakan hal yang sama. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu berbagi di kolom komentar, dengan aman dan santun, agar kita tahu bahwa kita tidak benar-benar sendiri. Dan di bagian selanjutnya nanti, kita akan bahas bahwa cinta tidak selalu berarti harus punya pasangan baru. Karena rasa dicintai bisa datang dalam bentuk lain, yang tak kalah hangat dan bermakna. Seringkali, saat orang membicarakan cinta di usia lanjut, yang langsung terbayang adalah soal pasangan, hubungan romantis, pernikahan, atau kedekatan fisik. Padahal, cinta sejati tidak terbatas hanya pada bentuk itu. Kebutuhan untuk merasa dicintai bisa hadir dalam bentuk yang lebih luas, lebih tenang, bahkan lebih dalam. Dan semakin bertambahnya usia, kita justru semakin mampu membedakan cinta yang benar-benar menguatkan dengan yang sekadar menyenangkan sesaat. Di usia 60-an ke atas, banyak orang tidak lagi mencari sosok untuk memiliki, tapi lebih pada sosok yang bisa mengerti. Tidak butuh pelukan yang panjang, cukup ada yang berkata, "Saya mendengarkan." Atau, "Saya senang hari ini bisa ngobrol dengan Bapak Ibu." Dan itu adalah bentuk cinta yang sangat valid. Cinta bisa hadir lewat sahabat dekat yang mengingatkan kita minum obat, anak atau cucu yang mengirim pesan, "Hati-hati di rumah ya, jangan lupa makan." Tetangga yang mengetuk pintu hanya untuk berbagi semangkuk sup hangat. Psikolog lansia menyebut bentuk cinta seperti ini sebagai cinta komunal. Cinta yang tidak selalu dibalas, tapi diberikan dengan ketulusan. Dan menurut studi dari Journal of Gerontology, orang lanjut usia yang memiliki minimal 2 hubungan sosial bermakna, non-romantis, lebih jarang mengalami depresi, dan lebih cepat pulih dari rasa kehilangan. Jadi, jika Bapak Ibu pernah merasa rindu dicintai, jangan berpikir bahwa artinya harus punya pasangan baru. Kadang, yang dibutuhkan adalah kehadiran orang lain yang tulus, bukan yang membuat hati bergantung. Cinta juga bisa hadir lewat kegiatan. Menjadi sukarelawan di pengajian atau gereja setempat. Mengajar mengaji atau membaca untuk anak-anak sekitar. Menjadi bagian dari komunitas senam, memasak, atau bertanam. Interaksi yang dibangun di sana bisa menumbuhkan rasa dihargai, dianggap hadir, dan diperlukan, yang semuanya adalah bagian dari cinta dalam bentuknya yang paling sehat. Satu hal yang penting juga untuk kita sadari. Kadang, cinta paling stabil datang bukan dari orang lain,
tapi dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Ketika kita makan teratur, istirahat cukup, menjaga kebersihan, dan memaafkan diri atas masa lalu yang tidak sempurna, itu semua adalah bentuk cinta yang diam, tapi mendalam. Jadi, saat ada orang bertanya, mau apa sih di usia segini masih bicara cinta? Bapak, Ibu bisa tersenyum dan menjawab, saya hanya ingin merasa dihargai. Dan itu tidak harus lewat pelukan, tapi bisa lewat doa, perhatian kecil, atau sahabat yang setia menemani. Karena cinta bukan soal usia. Cinta adalah soal rasa diterima, dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Di balik keinginan tulus untuk merasa dicintai lagi di usia 60 tahun ke atas, seringkali muncul satu ketakutan yang sangat kuat. Nanti orang-orang bilang apa ya? Atau, saya malu, takut dikira tidak tahu diri. Rasa takut ini bukan datang dari hati kita yang salah. Seringkali, ia tumbuh karena tekanan sosial, budaya, dan bahkan komentar dari orang-orang terdekat. Banyak lansia akhirnya memilih memendam keinginan emosionalnya sendiri, hanya karena khawatir akan pandangan masyarakat. Di Indonesia, kita tumbuh dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi sopan santun dan tahu batas usia. Itu hal baik. Tapi sayangnya, kadang nilai itu disalahartikan. Seseorang yang sudah lanjut usia dianggap tidak pantas lagi menunjukkan sisi lembut dan penuh rasa, apalagi bicara soal cinta atau kebutuhan afeksi. Padahal, psikologi sosial menegaskan bahwa perasaan cinta tidak memiliki masa kedaluarsa. Dalam buku Emotion and Aging karya Laura Carstensen, disebutkan bahwa lansia justru memiliki kapasitas emosional yang lebih stabil dan mendalam, sehingga layak merasakan dan mengekspresikan cinta dalam bentuk apapun yang sehat. Namun stigma tetap ada. Seorang janda yang masih ingin tampil rapi dan wangi dianggap, ingin cari perhatian. Seorang duda yang mulai berkenalan dengan teman baru dianggap, tidak setia pada masa lalu. Sikap seperti ini membuat banyak lansia kehilangan keberanian untuk terbuka. Padahal, kalau kita melihat lebih dalam, kebutuhan untuk merasa dicintai itu bukan soal nafsu, bukan soal gatal hati. Itu tentang ingin merasa dianggap, didengar, dan dihargai sebagai manusia yang utuh. Yang menyedihkan, kadang tekanan itu datang bukan dari orang jauh, melainkan dari anak-anak sendiri. Ada anak yang berkata, "Ibu sudah tua, ngapain mikirin perasaan?" Kalimat yang terdengar ringan itu sebenarnya bisa sangat menyakitkan, karena menyiratkan bahwa di usia tertentu, kita seolah harus mati rasa. Maka dari itu, penting bagi kita, baik sebagai lansia, maupun sebagai anak dari orang tua, untuk mulai mengubah cara pandang ini. Menunjukkan kasih sayang, membuka ruang kehangatan, atau bahkan memulai hubungan baru di usia lanjut, bukanlah hal yang memalukan. Asal dilakukan dengan niat yang baik, dengan komunikasi yang sehat, dan tentu, menjaga norma serta nilai diri, maka keinginan seperti itu adalah bentuk keberanian yang layak dihormati. Kita harus mulai menormalisasi kalimat seperti, "Saya ingin ditemani. Saya ingin dekat dengan seseorang. Saya ingin merasa dicintai." Karena semua itu bukan bentuk kelemahan, tetapi bentuk dari jiwa yang masih hidup dan butuh kasih. Jadi, Bapak Ibu, jika pernah merasa takut dianggap tidak pantas hanya karena ingin dicintai kembali, ingatlah bahwa perasaan itu justru menunjukkan bahwa hati Anda masih hangat, masih hidup, dan masih punya harapan. Dan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Salah satu tantangan yang paling menyayat di usia lanjut bukan hanya soal rasa sepi, tapi juga saat perasaan kita tidak dimengerti oleh orang yang paling dekat, keluarga sendiri. Ada banyak orang tua yang ingin bercerita, ingin didengar, ingin merasa disayangi lagi. Namun, respon dari anak-anak seringkali tidak seperti yang diharapkan. Bahkan ada yang justru merasa disalahkan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami seperti ini? Saat ingin bercerita tentang kesepian, anak hanya menjawab, "Ibu jangan terlalu sensitif." Atau saat mulai dekat dengan seseorang yang membuat hati tenang, anak malah berkata, "Bapak sudah tua, jangan bikin malu keluarga." Kalimat-kalimat seperti itu, meski mungkin diucapkan tanpa niat buruk, seringkali meninggalkan luka dalam yang tidak terlihat. Luka yang membuat orang tua merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Dalam psikologi keluarga, hal ini dikenal sebagai emotional gap, jarak pemahaman antara generasi. Anak-anak, terutama yang sudah dewasa,
cenderung melihat orang tua sebagai sosok yang harus selalu kuat, tidak boleh rapuh, apalagi bicara soal cinta atau kesepian. Padahal, orang tua tetaplah manusia. Mereka butuh ruang untuk merasa, untuk menangis, dan untuk didengarkan, tanpa dihakimi. Sayangnya, budaya kita sering mengajarkan bahwa orang tua sebaiknya diam dan menerima. Tapi ini justru membuat banyak lansia merasa kesepian di tengah keramaian. Namun, bukan berarti hubungan ini tidak bisa diperbaiki. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. 1. Sampaikan perasaan dengan bahasa yang tenang. Misalnya, ibu hanya ingin ditemani ngobrol sebentar. Tidak butuh apa-apa, hanya ingin merasa ada yang mendengarkan. Dengan bahasa yang tidak menyalahkan, anak biasanya lebih terbuka untuk mendengar. 2. Bicara dari hati, bukan dari rasa kecewa. Alih-alih berkata, kalian tidak pernah peduli. Coba ubah menjadi, kadang ibu merasa rindu masa-masa kita makan bersama. Ibu ingin kita bisa dekat seperti dulu. 3. Beri waktu anak memahami. Anak-anak juga punya tantangan dan tekanan sendiri. Kadang mereka hanya lupa, bukan sengaja. Dengan membangun komunikasi yang sehat, hubungan bisa tumbuh kembali secara perlahan. Yang paling penting adalah jangan menyerah untuk tetap jujur pada perasaan sendiri. Karena memendam hanya akan menumpuk kesedihan, sedangkan keterbukaan, meski awalnya tidak nyaman, bisa membuka pintu pengertian. Ingatlah, bapak ibu tetap layak merasa didengarkan. Dan ketika keluarga sudah bisa mengerti, kasih sayang yang dirindukan pun perlahan akan kembali terasa. Kalau keluarga belum mengerti, masih ada komunitas, sahabat, bahkan orang asing yang bisa menjadi jalan Tuhan untuk menyentuh hati kita. Karena cinta bisa datang dari banyak arah, asal hati kita terbuka. Salah satu pertanyaan yang paling sering dipendam, namun jarang diucapkan dengan jujur oleh lansia adalah ini. Bolehkah saya membuka hati lagi, setelah pasangan hidup saya pergi? Dan lebih dalam lagi, apakah saya akan dianggap tidak setia jika saya merindukan cinta yang baru? Pertanyaan ini memang berat, karena menyentuh bagian hati yang sangat dalam, rasa kehilangan, kesetiaan, dan kebutuhan emosional yang tetap hidup, meski waktu terus berjalan. Bagi banyak orang yang telah menikah selama puluhan tahun, kehilangan pasangan adalah badai besar dalam hidup. Hari-hari terasa kosong, kebiasaan harian yang dulu dilakukan berdua kini menjadi sepi, dan waktu berjalan lambat. Namun, lambat laun, setelah luka mulai mereda, sebagian orang mulai merasakan satu kerinduan baru, bukan menggantikan, tapi menemani. Sayangnya, ketika perasaan ini muncul, yang datang bukan dukungan, melainkan penghakiman. Banyak yang berkata, masa ia baru ditinggal sudah cari pengganti? Atau lebih tajam lagi, itu namanya tidak setia. Padahal, mari kita luruskan secara tenang dan masuk akal. Membuka hati bukan berarti melupakan. Menerima cinta yang baru bukan berarti menghapus cinta yang lama. Yang lama tetap ada dalam kenangan. Yang baru hadir untuk memberikan kehangatan di hari-hari yang masih terus berjalan. Dalam psikologi duka, hal ini disebut sebagai continuing bonds. Artinya, seseorang bisa tetap terhubung secara emosional dengan pasangan yang telah tiada, sambil tetap membangun kehidupan baru yang sehat secara batin. Tidak ada pertentangan antara mengenang dan melangkah. Penelitian dari National Institute on Aging juga menunjukkan bahwa lansia yang memiliki hubungan sosial bermakna setelah menjadi janda atau duda, baik dalam bentuk pertemanan dekat maupun hubungan emosional baru, menunjukkan tingkat kesehatan mental dan fisik yang jauh lebih baik. Mereka lebih jarang terkena depresi, lebih mudah menjaga rutinitas harian, dan memiliki motivasi hidup yang lebih stabil. Namun tentu, kita tetap perlu menjaga nilai-nilai yang sehat. Hubungan yang dibangun dengan saling menghargai. Tidak terburu-buru atau terbawa desakan emosi. Tetap mempertimbangkan masukan keluarga secara bijak. Dan yang paling penting, tidak memaksakan, tapi membiarkan semuanya tumbuh dengan alami dan niat baik. Banyak kisah indah datang dari proses yang sederhana. Seorang nenek 69 tahun dari Solo, yang kehilangan suami sejak usia 52, baru mulai membuka hati di usia 65 tahun. Ia bercerita, bukan karena saya mencari ganti, tapi karena saya ingin punya teman bicara sebelum menutup usia. Ada seseorang yang mengingatkan minum, atau menemani salat berjamaah.
Itu saja sudah cukup. Dan alhamdulillah, kini ia hidup lebih damai, bersama seorang teman lelaki yang juga duda, dan mereka saling menghargai batas dan kenyamanan satu sama lain. Dari cerita itu kita belajar. Keinginan untuk berbagi cinta lagi bukanlah tanda kelemahan atau pengkhianatan. Tapi justru bentuk kedewasaan, bahwa hidup tetap harus dijalani dengan penuh rasa, bukan hanya rutinitas. Tentu, tidak semua orang merasa siap untuk membuka hati kembali. Ada yang memilih untuk menjalani hidup sendiri, dan itu juga sah. Yang terpenting adalah tidak memaksa diri untuk mengikuti penilaian orang lain. Cinta di usia lanjut bukan soal sensasi, tapi soal makna. Dan kalau hati masih bisa merasa hangat saat bersama orang yang membuat kita tenang, apa salahnya? Yang perlu kita jaga hanyalah satu: niat baik, kesadaran, dan penghormatan pada kenangan yang telah ada. Dengan itu, cinta baru bukanlah pengganti, tapi pelengkap perjalanan hidup. Setelah kita menyadari bahwa keinginan untuk dicintai di usia lanjut adalah hal yang manusiawi dan sah, muncul pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, bagaimana caranya mengungkapkan kebutuhan itu, tanpa merasa malu, tanpa takut disalahpahami? Ini pertanyaan penting, karena banyak lansia yang akhirnya memilih diam, bukan karena mereka tidak ingin dicintai, tapi karena tidak tahu bagaimana mengatakannya. Padahal, mengekspresikan kebutuhan emosional dengan cara yang sehat bisa menjadi langkah awal untuk meredakan rasa sepi, memperbaiki komunikasi dalam keluarga, bahkan membuka ruang hubungan yang lebih hangat dan saling menghormati. Mari kita bahas beberapa cara yang bisa dilakukan, dengan lembut dan tetap menjaga harga diri. 1. Gunakan bahasa yang ringan, tapi jujur. Saat ingin mengatakan bahwa kita butuh ditemani, atau rindu diperhatikan, gunakan kata-kata yang tidak membuat orang merasa tertekan. Contohnya, ibu senang sekali kalau bisa makan malam bareng kamu, rasanya jadi lebih hangat. Atau, kalau bapak bisa ngobrol sebentar saja hari ini, rasanya hati lebih lega. Dengan mengungkapkan seperti itu, kita tidak menuntut, tapi tetap menyampaikan kebutuhan dengan cara yang dewasa dan sehat. 2. Mulai dari orang yang bisa dipercaya. Kalau merasa sungkan bicara langsung ke anak, kita bisa mulai dari orang yang lebih netral. Sahabat lama, tetangga yang akrab, ketua komunitas pengajian. Kadang, membicarakan perasaan ke orang lain dulu bisa menjadi latihan yang membuat kita lebih percaya diri untuk membuka diri secara perlahan. 3. Gunakan tulisan atau catatan. Tidak semua orang mudah menyampaikan perasaan secara lisan. Jika lebih nyaman, Bapak Ibu bisa menulis dalam buku harian atau surat kecil untuk anggota keluarga. Misalnya, "Nak, terima kasih sudah mampir kemarin. Ibu senang sekali." Kalau bisa lebih sering ngobrol seperti itu, rasanya hati ibu lebih tenang. Surat seperti ini tidak hanya menyentuh hati anak, tapi juga menunjukkan betapa pentingnya perhatian kecil bagi orang tua. 4. Buka diri dengan ketulusan, bukan dengan keluhan. Hindari mengawali percakapan dengan keluhan seperti, "Kamu tidak pernah peduli." Lebih baik mulai dengan rasa syukur dan harapan. Misalnya, "Ibu bersyukur punya anak-anak yang baik. Ibu hanya ingin lebih sering mendengar suara kalian." Kalimat seperti itu membuat orang tidak merasa diserang, dan justru terdorong untuk lebih dekat. 5. Jaga batas yang sehat. Mengungkapkan perasaan tidak berarti kita harus bergantung penuh pada orang lain. Keseimbangan penting. Kita sampaikan kebutuhan kita, tapi tetap menjaga kemandirian, kebijaksanaan, dan harga diri sebagai orang tua. Dengan cara itu, orang yang kita ajak bicara juga akan merasa respek terhadap kita. Bukan kasihan, tapi benar-benar menghargai. Ilmu psikologi keluarga juga mendukung hal ini. Menurut Dr. Pauline Boss, pakar komunikasi antar generasi, hubungan orang tua anak di usia dewasa cenderung meningkat kualitasnya saat ada komunikasi yang jujur namun tidak menuntut. Keterbukaan emosional yang dilakukan dengan hormat justru membangun kedekatan emosional yang dalam dan tahan lama. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu takut atau malu. Kalau ada rasa ingin dicintai, ingin diperhatikan, itu bisa disampaikan dengan lembut, dengan cara yang tidak mengintimidasi siapapun. Karena perasaan itu adalah bentuk kehidupan yang masih hangat dalam diri kita. Dan siapa tahu, dengan membuka hati dan bicara jujur, kita justru bisa menjadi jembatan untuk mempererat hubungan keluarga, sahabat, dan sesama lansia.
Setelah membahas cara menyampaikan kebutuhan emosional dengan sehat, kini saatnya kita berbicara soal tindakan nyata, hal-hal yang bisa dilakukan sehari-hari untuk membuka kembali ruang kehangatan, koneksi, dan bahkan rasa dicintai yang alami. Perasaan ingin dicintai tidak harus selalu diisi oleh satu orang tertentu. Kadang, rasa itu justru tumbuh dari aktivitas sederhana, dari lingkungan yang positif, atau dari kebiasaan yang membangun koneksi dengan orang lain. Dan kabar baiknya, kita tidak perlu muda lagi untuk melakukannya. Berikut ini beberapa kegiatan yang terbukti secara psikologis dapat mengurangi rasa kesepian, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuka kembali ruang emosional untuk menerima dan memberi kasih sayang, di usia berapapun. 1. Mengikuti komunitas lansia atau kegiatan sosial ringan. Ikut kelompok senam pagi, pengajian ibu-ibu lansia, kelompok arisan kecil, atau bahkan sekadar menjadi bagian dari kegiatan posyandu lansia di lingkungan sekitar. Menurut Journal of Social Gerontology, lansia yang rutin mengikuti kegiatan komunitas memiliki kemungkinan 27% lebih rendah mengalami depresi ringan, karena merasa lebih terlibat dan berharga. Contohnya, seorang ibu lansia yang ikut kelas menanam sayuran setiap minggu. Di sana, ia bukan hanya belajar, tapi juga menemukan sahabat baru, tertawa bersama, dan merasa masih dibutuhkan. 2. Menjadi relawan atau sumber ilmu. Kalau Bapak Ibu punya keahlian tertentu, seperti mengaji, menjahit, berkebun, atau bahkan memasak, buka ruang kecil untuk berbagi ilmu. Misalnya, mengajar anak tetangga mengaji, atau membantu ibu muda belajar masakan tradisional. Kegiatan ini seringkali membuat hati menjadi hangat, karena kita kembali merasakan peran penting dalam hidup orang lain, dan itu adalah bentuk cinta yang sangat dalam. 3. Membina koneksi lewat dunia digital. Bagi sebagian lansia yang mulai terbiasa dengan HP atau media sosial, bergabung dalam grup WhatsApp keluarga, grup hobi, atau komunitas lansia daring bisa sangat bermanfaat. Tidak harus aktif setiap saat, cukup hadir, ikut merespons, dan berbagi cerita. Dari sana, bisa muncul komunikasi yang hangat, bahkan dukungan emosional dari sesama. Contoh, seorang kakek di Semarang bercerita bahwa ia mulai rutin menyapa cucunya lewat pesan WhatsApp setiap pagi. Dan sejak itu, cucunya pun jadi lebih sering membalas, bahkan sering menelepon. Ruang cinta pun tumbuh, bukan dari kata, "Aku cinta kamu," tapi dari kata sederhana seperti, "Sudah makan belum, Kek?" 4. Menyediakan waktu untuk diri sendiri dengan penuh cinta. Kadang, sebelum membuka hati keluar, kita perlu membuka hati untuk diri sendiri dulu. Luangkan waktu untuk jalan kaki pelan sambil menikmati udara pagi. Dengarkan lagu-lagu lama yang membuat hati tenang. Tuliskan perasaan dalam buku harian. Ini semua bukan kegiatan sepele. Menurut terapi psikologi self-compassion, memberi ruang bagi diri sendiri justru membantu mengaktifkan bagian otak yang meningkatkan rasa bahagia dan mengurangi stres. Dengan mencintai diri sendiri dulu, kita lebih siap membuka ruang untuk cinta dari luar. 5. Mendekatkan diri pada ibadah dan kegiatan spiritual. Dalam banyak ajaran, cinta yang paling menenangkan adalah cinta yang bersumber dari Yang Maha Pengasih. Melibatkan diri dalam kegiatan ibadah bersama, berdoa, zikir, atau merenung dalam kesunyian bisa memberi perasaan disayangi oleh Tuhan, yang memberi rasa cukup walau sedang sendiri. Banyak lansia yang merasakan bahwa setelah menenangkan diri lewat ibadah, hatinya jadi lebih terbuka menerima kasih sayang dari sesama. Jadi, Bapak Ibu tidak harus menunggu orang lain dulu untuk merasa dicintai. Kadang, dengan membuka diri lewat aktivitas yang positif, cinta datang dari arah yang tidak kita sangka. Dan seringkali, cinta yang paling indah justru datang dari kebersamaan yang sederhana tapi tulus. Di banyak cerita cinta, kita sering diajarkan bahwa untuk merasa bahagia, kita perlu dicintai oleh orang lain. Tapi semakin dewasa, terutama setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, kita mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Cinta yang paling stabil, yang tidak meninggalkan kita, adalah cinta dari diri sendiri. Bukan berarti menutup hati dari orang lain. Bukan juga bersikap dingin dan acuh. Tapi ini tentang menemukan rasa cukup, rasa syukur, dan kelembutan terhadap diri sendiri, bahkan ketika dunia terasa sunyi. Di usia lanjut, mungkin ada hari-hari saat tidak ada yang datang menjenguk. Tidak ada yang mengucapkan selamat pagi.
Tidak ada yang bertanya apakah kita sudah makan atau belum. Namun bukan berarti kita tidak layak merasakan cinta. Justru saat seperti itulah, kita bisa mulai mengisi ulang cinta dari dalam diri sendiri. Dengan hal-hal kecil, tapi sangat berarti. Seperti 1. Merawat tubuh dengan rasa syukur. Bangun tidur, jangan lupa ucapkan, "Alhamdulillah, saya masih bisa berdiri hari ini." Kemudian cuci muka dengan air sejuk, sisir rambut, ganti pakaian yang nyaman meski tidak keluar rumah. Perlakukan tubuh seperti sahabat lama yang telah menemani puluhan tahun. Menurut psikolog Self-Care for Aging, perlakuan lembut terhadap tubuh sendiri akan menumbuhkan rasa hormat pada diri, dan itu adalah bentuk cinta. 2. Memaafkan diri sendiri atas masa lalu. Banyak orang tua menyimpan penyesalan, kesalahan dalam membesarkan anak, masa lalu yang pahit, keputusan yang dulu tak berjalan baik. Tapi terus-menerus menyalahkan diri hanya akan membuat hati lelah. Cobalah duduk diam, tarik napas dalam, dan katakan dalam hati, "Dulu saya belum tahu, tapi sekarang saya belajar. Saya memaafkan diri saya." Kalimat ini sederhana tapi bisa sangat melegakan. 3. Melakukan rutinitas kecil yang membuat hati senang. Cinta pada diri sendiri juga berarti membiarkan diri menikmati hal-hal kecil yang membuat kita tersenyum. Menyeduh teh favorit, membaca buku lama yang disukai, menulis catatan harian, mendengarkan lagu tahun 70-an sambil bersih-bersih rumah. Studi dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa ritual pribadi yang bermakna bisa menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon bahagia. Itulah sebabnya, memberi waktu pada diri sendiri bukanlah sikap egois, melainkan bentuk perawatan jiwa. 4. Berbicara baik pada diri sendiri. Kita mungkin terbiasa memuji orang lain. Tapi, seberapa sering kita memuji diri sendiri? Mulai hari ini, biasakan mengatakan, "Saya sudah cukup baik. Saya melakukan yang terbaik. Saya pantas merasa damai." Ini adalah bagian dari affirmation terapi yang terbukti membantu lansia merasa lebih damai secara batin. 5. Bersahabat dengan kesunyian. Kesunyian bukan musuh. Kadang, ia adalah ruang yang Tuhan berikan agar kita bisa bertemu kembali dengan diri sendiri. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati, mengingat kembali impian masa muda, menertawakan kebodohan masa lalu, atau sekadar menyadari, ternyata saya sudah melalui banyak hal, dan saya masih berdiri hari ini. Hebat juga saya ini. Cinta dari orang lain memang menyenangkan. Tapi cinta dari diri sendiri, itulah yang menguatkan kita bahkan di saat tak ada siapa-siapa. Dan percayalah, ketika hati kita sudah dipenuhi kasih dari dalam, energi itu akan terpancar, dan tanpa disadari, orang-orang pun akan datang menghampiri, tertarik oleh ketenangan yang kita miliki. Setelah semua pembahasan sebelumnya, tentang keinginan untuk dicintai, tantangan sosial, cara membuka diri, hingga cinta dari dalam diri sendiri, kita sampai pada bagian yang paling meneduhkan. Bagaimana kita bisa tetap membuka ruang harapan, dan mendoakan diri agar bisa merasa dicintai kembali, tanpa terburu-buru, tanpa menuntut, tapi dengan hati yang tenang dan siap menerima? Karena pada akhirnya, yang paling indah dalam hidup bukan selalu tentang memiliki, tapi tentang merasa cukup, merasa berarti, dan merasa diizinkan untuk merasakan cinta, meski usia tak lagi muda. 1. Doa yang lembut dan personal. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga cara untuk meletakkan kegelisahan hati ke tempat yang paling aman, Tuhan. Dan doa seorang lansia, yang telah melewati banyak ujian hidup, seringkali datang dari ruang yang sangat dalam dan tulus. Bapak, Ibu bisa mulai dengan doa sederhana. Ya Tuhan, jika masih Engkau izinkan, bukalah hatiku untuk bisa merasakan kasih. Tak harus dari siapapun, asal dari MU, dan cukup menenangkan hatiku. Kadang, kita tidak perlu meminta bentuk cinta yang spesifik. Cukup minta diberi rasa hangat di hati, dan kekuatan untuk mengenali cinta dalam bentuk-bentuk kecil di sekitar kita. 2. Membuka ruang harapan, tanpa tekanan. Harapan tidak sama dengan harapan kosong. Harapan adalah lampu kecil dalam hati, yang tetap menyala meski hari tampak gelap. Bukan berarti Bapak Ibu harus menunggu seseorang datang mengetuk pintu. Tapi lebih kepada, kalau suatu saat ada orang yang tulus hadir, saya siap menerima. Kalau belum ada, saya tetap bersyukur.
Sikap seperti ini membuat hati lebih tenang. Tidak gelisah, tidak memaksa, tapi tetap hidup. 3. Melihat tanda cinta dari kehidupan sehari-hari. Kadang kita berpikir cinta itu harus besar, romantis, dan dramatis. Padahal, bentuk cinta yang paling tulus seringkali datang dalam keheningan. Misalnya, cucu yang memeluk erat sebelum pulang. Tetangga yang bertanya, "Sudah makan, Bu?" Hujan yang turun pelan saat kita sedang merenung di beranda. Burung kecil yang datang tiap pagi di jendela. Jika hati kita dilatih untuk melihat, kita akan tahu. Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan kita tanpa cinta. Kadang hanya caranya yang berbeda dari harapan kita. 4. Memberi cinta sebagai jalan merasa dicintai. Jalan paling cepat untuk merasakan cinta adalah memberikannya lebih dulu. Tidak harus lewat kata-kata. Bisa lewat senyum, pelukan, makanan yang dibagikan, atau doa yang diam-diam kita kirimkan untuk orang lain. Dan uniknya, ketika kita memberi cinta tanpa pamrih, tanpa berharap kembali, hati kita justru terisi lebih dalam. Karena cinta sejati adalah sesuatu yang semakin kita bagi, semakin kita miliki. 5. Mengizinkan diri untuk bahagia. Pernahkah Bapak Ibu diam-diam merasa bersalah saat merasa bahagia di usia tua? Merasa seolah tidak pantas lagi tertawa terlalu lepas, atau berharap terlalu tinggi? Padahal, usia bukan batasan untuk merasa bahagia. Selama napas masih ada, hati kita tetap berhak merasakan kehangatan dan kelembutan. Izinkan diri untuk bahagia. Izinkan diri untuk merindukan cinta. Dan izinkan diri untuk percaya bahwa cinta tak pernah benar-benar hilang. Cinta itu bisa datang kapan saja. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan dari orang yang kita harapkan. Tapi cinta akan selalu datang. Kalau hati kita tetap lembut, tetap terbuka, dan tetap percaya bahwa hidup selalu menyediakan ruang baru, meski kita merasa sudah terlalu tua untuk memulainya. Dan di akhir hari, semoga Bapak Ibu bisa mengatakan dengan lembut, "Saya tidak sendiri. Saya pernah dicintai. Saya masih dicintai. Dan saya tetap layak dicintai." Bapak, Ibu, sahabat semua yang hari ini menonton, terima kasih sudah bersama saya sejak awal video ini. Kita sudah berbicara dari hati ke hati. Tentang hal yang mungkin selama ini hanya disimpan diam-diam. Tentang satu kerinduan yang sangat manusiawi, tapi sering dianggap tabu. Ingin merasa dicintai kembali, di usia 60 tahun ke atas. Kita sudah melihat bersama bahwa rasa itu bukan tanda kelemahan. Bukan tanda tidak tahu diri. Bukan bentuk pelarian. Justru, itu adalah bukti bahwa hati kita masih hidup. Masih hangat. Masih punya getar halus yang ingin dimengerti. Dan masih punya ruang luas untuk menerima kasih sayang dalam bentuknya yang paling lembut. Dan satu hal yang perlu selalu diingat. Anda tidak terlambat untuk dicintai. Anda tidak terlalu tua untuk membuka hati. Dan Anda tidak sendirian. Ratusan ribu, bahkan jutaan orang tua lain di luar sana juga merasakan hal yang sama. Mereka ingin ada yang mengingat ulang tahunnya. Mereka ingin ada yang bertanya, "Ibu sehat hari ini?" Mereka ingin ada yang duduk mendengarkan cerita lama yang sudah diulang berkali-kali, tapi tetap tersenyum. Itulah cinta. Dan jika cinta itu belum hadir dari luar, maka izinkan cinta itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Karena semakin kita memeluk diri sendiri dengan kelembutan, semakin dunia pun belajar untuk memperlakukan kita dengan cara yang sama. Mari kita ulang sejenak apa yang sudah kita pelajari bersama. Bahwa ingin dicintai bukanlah kesalahan, tapi kebutuhan jiwa. Bahwa stigma sosial bisa dilewati dengan pengetahuan dan keberanian. Bahwa anak dan keluarga bisa diajak bicara, pelan-pelan, dengan hati terbuka. Bahwa cinta baru, jika hadir, bukan pengkhianatan, tapi bentuk keberanian untuk hidup kembali. Bahwa cinta sejati bisa datang dari rutinitas kecil, dari kegiatan positif, dan dari dalam diri sendiri. Dan bahwa doa dan harapan, meski sederhana, adalah pintu yang bisa membuka kehangatan baru dalam hidup kita. Mungkin hari ini belum ada yang memeluk bapak dan ibu secara fisik. Tapi saya berharap, setidaknya lewat kata-kata ini, ada yang terasa memeluk hati. Saya berharap bapak dan ibu tahu, bahwa ada seseorang di luar sana, entah anak, cucu, sahabat, atau bahkan penonton lain di kolom komentar,
yang diam-diam juga sedang mencari kasih dan ingin saling menguatkan. Karena pada akhirnya, cinta tidak mengenal batas usia. Cinta tidak memerlukan penampilan muda, tubuh sempurna, atau rumah mewah. Cinta hanya perlu hati yang mau merasakan, dan tangan yang mau terbuka. Jadi hari ini, sebelum tidur nanti, peluklah diri sendiri. Bisikkan dengan tenang. Aku berharga. Aku layak dicintai. Dan aku tidak sendirian. Lalu istirahatlah dengan tenang. Karena siapa tahu, besok pagi, ada bentuk cinta baru yang menunggu disapa. Entah dari manusia, atau dari alam, atau bahkan dari Tuhan yang tak pernah tidur menjaga hati kita. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Silakan tuliskan di komentar, saya menonton dari nama kota Anda. Saya ingin tahu, di mana saja hati-hati yang lembut ini sedang berusaha untuk hidup lebih tenang dan penuh harapan. Dan bagi yang belum subscribe, jangan ragu untuk bergabung. Channel ini akan terus menghadirkan konten yang menenangkan, menyehatkan, dan mendampingi Bapak Ibu seperti sahabat sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dengan kasih. Dari hati saya, untuk hati Anda.